العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم أشهد أن لا إله إلا أنت ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmina salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid qawli wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa da'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ridwa mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala nawaina ma nawa bihi as-salafus salih nawaina ma akhata bihi Allah ta'ala min sholihin niyyat. Alhamdulillah, lanjutkan kajian kita dalam kitab An-Nafhat Ramadhaniyah yang disusun oleh Al-Alama Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. Sekarang kita membahas pasal selanjutnya. Faqala musannif rahimahullah Ramadan wal aflam. Ramadan dan film-film. Ada aja ya orang lagi Ramadan, ada aja ceritanya subhanallah. Sini depan bisa. Ramadan dan film-film. Ini keadaan yang selalu ada setiap tahunnya. Tiap Ramadan ada yang kesibukan. Entah apa tuh subhanallah. Menjadi pengganggu apa? Ibadah kita, penghalang ibadah kita. Hadza syahrul Quran. Ini adalah bulan Al-Quran. La, bukan syahrul aflam, bukan bulan film-film. Jamak dari filmun jamaknya aflam. Al-Khalaiyah, yang membangkitkan hawa nafsu ya. TV itu kan kadang-kadang ada yang kira-kira video-video yang bisa membangkitkan hawa nafsu seorang ya. Ya diem-diem aja, adem-adem aja, ngeliat itu jadi macam-macam pikirannya, jadi kotor pikirannya. Nah, Muhammad, ini bulan Al-Quran, bukan bulan film-film model begitu. Mungkin sebagian orang udah nggak pakai TV lagi, sekarang mah pakai handphone. Kemana aja berangkat, ya bisa lihat model-model begitu. Intinya tentang
sesuatu yang bisa membangkitkan hawa nafsu. Alhamdulillah lagi Ramadan masih aja macam-macam jangannya. Nah, wal musalsalatil khairiyah, bukan juga musalsalat. Musalsalat itu serial tersambung maksudnya. Serial khairiyah yang berisikan khayal-khayalan, fiksi, apa imajinasi kesana kemari, wah si kaya, wah mobilnya gini, wah mobil rumahnya seluas sekampung, wah macam lah. Jadi membuat orang yang nontonnya tuh terbawa jauh khayalnya. Jadi gitu ya. Habis aja tertipu sama khayalan-khayalan, akhirnya lupa sama ibadah. Ini bulan Al-Quran. Ini bulan Al-Quran, bukan buat begituan. Memang itu ada TV yang membangkitkan siaran-siaran itu. Ada yang membangkitkan hawa nafsu, ada yang nggak membangkitkan nafsu, tapi buat kita menghayal, berimajinasi berlebih-lebihan, kerja kagak, menghayal sesuatu. Ini cuma gitu, nggak ada guna maksudnya. Gitu. Terus alati yang ihtawat berisikan alal kadhibi, daripada kedustaan. Serial itu, TV itu isi kedustaan, kebohongan. Kaulan, baik berupa ucapan kah, wal kadhibi fi'lan, dan juga kedustaan kebohongan dalam fi'il, dalam perbuatan. Kan namanya juga film itu apa sih? Acting. Ngomongnya pura-pura ngomong, kerjanya pura-pura kerja, acting namanya juga. Itu kan pura-pura semua. Fadhahi puha kadhibun, di mana ketawanya bohong, bukan ketawa beneran. Ketawanya juga acting. Wa buka uha kadhibun, tangisannya juga acting. Karena pura-pura ketawa, pura-pura nggak asli ketawanya, nggak ori. Wajib duha hazlun, dan seriusnya aja pura-pura. Jidnya seriusnya aku gini aku hazlun ngawadul, pura-pura, seriusnya pura-pura, yang juga acting, ya nggak? Walau kadhibu, padahal dusta itu, bohong itu sulusun, sepertiga daripada kemunafikan. Kata Rasulullah, ayatul munafik ada berapa? Ada 3. Ciri munafik ada 3. Kalau ngomong bohong, ya. Kalau janji ingkar. Kalau dikasih amanah, iya, nah berarti ada 3 kan. Itu kalau hadis yang meriwayatkan bahwa ayat munafik 3. Dalam riwayat munafik itu 4. Satu lagi, idza khasama fajr. Kalau marah-marah ngomongnya wah urakan ngomongnya deh. Wah taman safari. Wah makhluk gaib keluar semua. Wah apalagi itu. Sekarang makin banyak tuh perbendaharaan marah teh, makin banyak, makin kaya perbendaharaan kaya ya. Wah gitu. Nah, itu juga ciri munafik. Kalau marah ngomongnya urakan. Kalau kita kira-kira lagi marah gitu kan, berarti masih ada munafik, harus didengerin tuh. Jangan hati-hati. Lagi marah, orang mukmin tetap menyirikan imannya. Marahnya gimana? Dia buru-buru sholat istighfar. Itu mukmin, berarti imannya sudah hebat, sudah benar, sudah mendarah daging itu. Jadi orang imannya baik, imannya sehat, imannya sudah mendarah daging, imannya sudah ngefek sama badannya. Ketika marah pun yang keluar ke iman. Layaknya teko mau dibakar, diapa ya. Keluarnya apa? Isinya ya kan. Kalau isinya kopi keluar susu nggak? Ya nggak bakal. Kalau isinya air bening bakal keluar kopi nggak? Ya nggak bakal. Sesuai isinya. Bakal ngeluarin kantong itu apa yang diisi kantong. Kalau di kantong ini cuma ada isinya apa? Misalkan minyak wangi, itu keluarnya minyak wangi. Nggak mungkin keluar mobil Avanza, nggak mungkin kan? Ya sesuai sama apa yang diisinya. Nah gitu juga kalau di dalam hati kita iman, bakal keluar iman apapun yang terjadi. Kalau imannya sudah benar, ya berarti iman kita masih sakit, masih kesakitan ya. Nah berarti ada yang harus dikoreksi ya. Kalau kita mau baik, terima aja. Memang kita salah, masih kurang. Oh ini ternyata celah kita nih. PR
PR kita untuk memperbaiki diri ini, berarti ini. Kalau lagi marah masih ngomong urakan, berarti masih imannya masih kesakitan. Mafhum ya? Penting nih, kalau kita nggak tahu PR kita gimana kita mengerjain, ini PR kita juga. Nah, balik lagi tadi, Muhammad, bohong itu sepertiga dari kedustaan. Kalau ngambil hadis 4 tadi berarti 1/4 dari kebohongan. Gak daripada munafik itu suatu hal yang luar biasa. Jangan dianggap sepele. Maksiat itu baridu kufri. Maksiat itu adalah posnya kekafiran. Kalau dibiarin terus lama-lama menjadi kafir, nutupin iman kita lama-lama seperti titik hitam di dalam hati kita, sampai akhirnya hitam itu memenuhi hati kita. Nah itulah nauzubillah yang disebutin sama Allah, kala balrona ala qulubihim maka disebut ciri-ciri orang munafik. Sama titik hitam, legam, nggak bisa lihat cahaya iman. Nauzubillahi, gak ngerti-ngerti sama iman itu apa, gak ngerti-ngerti sama kebaikan yang Allah ajarkan, sama Rasulullah ajarkan. Nah, ada nggak yang gitu? Dikasih jelasin apa? Gak ngerti-ngerti. Nauzubillah. Itu sebab apa? Dosa yang sudah menumpuk. Nauzubillahi, jangan main-main sama dosa. Kalau kita pernah melakukan dosa, ya dosa itu namanya juga manusia bisa salah. Tapi buru-buru tobat manusiawi, orang buat salah. Tapi jangan biarin diri kita selalu bergelimangan sama dosa. Buru-buru istighfarin, buru-buru taubatin, gitu ya. Dah. Qala sallallahu alaihi wasallam, jadi tadi ya, film-film tadi ya, adalah ya, film-film tadi, serial tadi adalah serial dan film-film yang berisikan ya, kedustaan, baik berupa ucapan juga perbuatan, dimana ketawanya bohong, nangisnya bohong, seriusnya pura-pura ya. Padahal ya, dusta itu, pura-pura itu sepertiga daripada kemunafikan. Hal yang serius, dosa yang paling serius diantaranya dosa kemunafikan tadi. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wailun, celaka, apas, merugi banget. Siapa? Lilladzi, pada orang yang yuhaddisu, di saat dia berbicara, ngobrol, fayakzibu, maka dia berdusta. Dustanya buat apa? Liyudhika bihudom, untuk ditertawai bihi dengan kedustaannya tadi kaum orang-orang, supaya orang diketahui. Tuh mobil pas dia mau ada mobil, ketipu ketawa. Berbohong agar ditertawai orang. Gimana kira-kira? Begitu nggak kira-kira di TV? Begitu nggak di siaran-siaran? Iya, bohong. Kok dibiasain, dibenerin, diiyakan. Maksudnya ini yang masalahnya nih. Kalau kita satu waktu ya hilang, juga hilang aja. Oke lah. Tapi ini hal yang dibiasakan, dirutin terus saja. So, kayak gitu. Dibiarin aja, dijadiin tontonan aja. Ini jadi tuntunan. Betapa banyak. Mereka bilang itu adalah public figure, figur buat umum. Wah, public figure. Public figure itu maksudnya ulama, orang soleh. Ya, kok public figure yang orang-orang yang suka ngebohong sih? Lihat, banyak, efeknya banyak. Nah, hati-hati. Kalau kita mau bercanda silakan. Syariat nggak melarang bercanda. Rasulullah bercanda, para sahabat Nabi bercanda, para tabi'in bercanda, para ulama bercanda. Tapi jangan membiasakan diri untuk berdusta, jangan bohong. Jangan biasa berbohong. Nah, terutama lagi ini bulan Ramadan. Jangan habiskan waktu kita untuk itu. Kalau kita belum bisa ninggalin sama sekali film-film serial tadi, jangan tenggelam sama itu. Mungkin sumpah-sumpah sudah mulai berita lihat TV esok kan. Tapi ingat, jangan sampai habis waktunya. Oh, sekarang udah nggak zaman TV, main handphone, sama aja. Maksudnya gitu juga ya. Melihat menemukan sesuatu dengan tontonan sesuatu aja, mau tontonan di handphone, saya emang nggak di handphone, di tab, sama aja. Nggak di tab, saya emang di laptop, sama aja loh ini, sama apa aja siaran maksudnya ya. Mau TV apa, film segala macam, kira-kira berisikan sesuatu yang khalaqiyah, membangkitkan hawa nafsu kita. Dimana kan hawa nafsu kemarin disebutkan nazar fi syahwat,
memandang dengan syahwat bisa menggugurkan pahala puasa. Hati-hati, sayang gak kita sama puasa kita? Sayang aja sama mobil, sayang sama motor, sayang sama handphone, tapi gak sayang sama puasa. Puasa itu lebih mahal dari barang-barang itu nasib kita. Harus sayang sama puasa kita. Gimana caranya puasa kita terawat? Biar heran, biar mengkilap nih puasa kita, jaga. Tahan-tahan diri gitu ya. Demi kita juga, yang untung kita juga itu kalau kita jaga puasa kita sempurna, terjaga, nggak dikotorin. Nah, mana tadi? Jadi wailun, kata Rasulullah, wailun lilladzi yuhaddisu fayakzibu liyudhika bil qaum. Celaka bagi orang yang ketika dia bicara dia berdosa agar ditertawai oleh orang-orang. Wailun lahu. Rasulullah sebutin lagi 2 kali. Celaka dia, celaka dia, ngebohong. Ngebohong agar ditertawakan. Ya seru-seruan aja. Cari follower. Cari orang, perhatian orang. Cari biar orang tertawa dan sebagainya. Nauzubillah, jangan sampai kayak gitu ya. Nah, walladzi yansyurul kadziba fil afaqi, dan orang-orang yang menebarkan kedustaan fil afaqi di dalam alam ini. Diberi dosa hoak hati ini. Kalau berita cross check dulu, jaga dulu. Islam sangat menjaga, enggak ngajarin hoak. Nih disebutin sama Habib Muhammad. Walladzi, dan orang-orang yang mensyurul kadziba, menebarkan. Apa kalau zaman sekarang menebarin namanya? Sharing. Orang-orang yang share kebohongan fil afaq, di alam ini. Disebarin berita bohong sini, lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat apalah macam-macam. Fil idza'ati wan nasyar, dalam siaran-siaran, baik itu siaran TV, siaran radio, siaran apapun, siaran internet, wan nasyarat, dan siaran berita. Yushakku syadku, nauzubillah, akan dirobek syadku, syadat ini, rahan bawah, dan ini ujung bibirnya bakal terpi kali gini. Itu apa? Wa ainuhu, juga matanya dirobek. Wa anhu, juga hidungnya. Dengan apa? Bikalub, dengan satu alat namanya kalub. Kalub itu tempat injakan, seperti tempat injakan. Kalau di kuda tuh ada injakannya, step kuda tuh. Kalau ditarik kan tajam tuh, kelihatan bergerigi ya. Semuanya nauzubillah min dzalika, gimana? Intinya maksudnya min hadid, dari besi, dengan kalub yang terbuat dari besi. Kullama syuqat, setiap kali robek ada kesannya, balik lagi kedua kali, makanya sembuh lagi. Kalau di akhirat tuh nggak ada apa, siksaan yang kelar, nggak ada kelar-kelarnya, nggak ada beres-beresnya. Kalau di sini udah sobek ya udah sobek, mati ujung-ujungnya paling kalau disiksa di sini. Tapi di akhirat nggak ada beresnya. Tiap kali sobek balik lagi rapat, sobek lagi rapat, sobekin lagi rapat, sobekin lagi rapat. Matanya juga, hidungnya juga gitu. Alhamdulillah. Ila yaumil kiamah, sampai datang hari kiamat. Berarti dikuburnya. Dikuburnya bakal digituin terus, diperlakukan sama malaikat. Jadi dulunya game di dunia, main PUBG, main ML, malaikat. Nauzubillahi, orang nggak anti game. Sohib-sohib anak, ada juga kadang-kadang sesuatu pernah nyobain beberapa game, nggak apa-apa game. Cuma jangan sampai habis waktu, maksudnya ya. Wah sayang waktu kita ini mahal ya Allah, ini waktu kita, modal kita. Jangan dihabisin modal untuk sesuatu yang kira-kira nggak penting, kan bangkrut. Kalau orang jualan modal jangan dihabisin, modal mah jangan. Itu aturan dagang. Ini modal kita, umur kita. Al-waktu nafis fala tusraf illa linafis. Waktu itu amat mahal, jangan dipakai kecuali untuk yang mahal. Kira-kira yang mahal apa? PUBG, ML, mahal. Nggak mahal sama sekali, nggak ada nilainya. Yang mahal apa? Sholat, mahal. Baca Quran, mahal. Ramadan, mahal. Pakai buat itu. Berarti memang pantas, karena waktu mahal dipakai buat yang
mahal, berharga. Sesuatu yang berharga pakai buat berharga. Mungkin sesuatu pengen apa? Refresh, pengen penyegaran, pengen menenangin diri, ya salah, silakan. Tapi kalau berlebihan habis waktu, lupa sholat, lupa baca Quran, lupa hadis sahih, wadzalika ba'da mamati. Dan hal tersebut adanya itu setelah kematian dia. Jadi perlakuan itu bakal dilakukan setelah dia mati. Mulai the end, dicabut nyawa, nah masuk kubur saat itu tuh dia bakal merasakan, nauzubillah, kita insya Allah nggak ada yang ngerasain ini, merasakan ini orang yang biasa. Ya kalau pernah kayak gitu tobat, pernah berdosa, ya ini yang menyebarin kedustaan, berberita hoax, terutama yang sengaja. Mungkin yang nggak sengaja, mungkin kita kadang-kadang nggak sengaja ya, kiranya benar disebarin aja. Makanya jangan langsung buru-buru. Kata Rasulullah SAW apa dalam masalah ini berkaitan ini, Rasulullah kafar bil mar'i kadiban an yuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukup seorang disebut pendusta manakala dia mengatakan semua yang dia dengar. Semua yang kita sampai sama kita, datang ke WhatsApp kita, datang ke SMS kita, datang apalah kabar-kabar, kita lihat tapi langsung sebar dikit, bisa dikit, sebar dikit, share dikit. Itu kata Rasulullah udah termasuk pendusta. Nggak nyari dulu maksudnya. Hati-hati, nggak semua yang kita dengar langsung kita beritakan lagi ke orang. Nggak semua yang kita terima perlu untuk kita sampaikan lagi sama orang. Beberapa harus dijaga. Oh ini bahaya, bisa menimbulkan permusuhan, jaga dulu lah. Nah, oh ini bahaya, tar dulu, pikir dulu, dapat ini WhatsApp, tar dulu, cek dulu bener nggak nih. Ini kok kayaknya beritanya agak sensasional nih, agak berbeda nih. Cek dulu. Setelah cek bener emang, oh tar dulu, ada lanjutan lagi. Penting nggak disebarin? Oh mengenai kepentingan orang, masalah, silakan sebarin. Jadi periksa dulu, pikir dulu, penting nggak nih? Bener nggak? Abis bener, penting nggak? Ya. Mudarat nggak? Kalau jangan. Kalau masalah silahkan, bagus. Kata Rasulullah apa tadi? Ingat, kata bil mar'i kadiban. Cukup orang disebut pembohong. Ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Saat dia mengucapkan apa saja yang dia ketahui. Apa? Tukang share, habis-habisan share semuanya, hati-hati. Nah, enggak semua share itu bagus, ada share yang baik. Kalau share ilmu, pengetahuan, bisa menimbulkan keimanan seorang, bagus, silahkan. Kalau share tentang ilmu bisa memperbaiki ibadah seorang, silahkan share, bagus. Kalau share tentang sesuatu berkaitan tentang akhlak, bisa merangsang akhlak orang, silahkan share. Tapi itu juga pakai kadar. Kata Sayyid Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, apa? Nasihat itu berat seperti gunung. Ya. Betapa banyak orang dikasih nasihat. Buat itu temu hirup ya. Ini kaku amat hirup teh ya. Karena memang sifat dasarnya nasihat itu berat. Jangan tambah kata Abu ya dengan kita menyebutnya keseringan. Orang jadi jenuh ya. Nasihat itu jarang-jarang kata Rasulullah. Insah ghibban, nasihatinlah jarang. Kalau kira-kira sering nasihat, masya Allah, nasihat semua orang jadi ustaz semuanya. Ya. Jadi ini dengar nasihat, hanya apa? Jemu, sumpah, enggak? Bukan jadi nafas, enggak. Ibarat apa? Satu tanah, nanam satu bibit, kira-kira dikasih air terus-terusan enggak? Dikasih pupuk terus-terusan enggak? Kalau dikasih pupuk bagus enggak? Pupuk bagus, tapi jarang air bagus, tapi jangan terus-terusan juga ya. Mabok terhadap tanamannya, bukannya hidup malah mati ya. Dikasih air bagus, ini air adalah sumber kehidupan. Kalau mabok tuh ya kan, kalau nggak mabok dia ada takarannya, jangan berlebihan. Kadang-kadang kita suka lupa memang nganggap itu bagus-bagus, hati-hati ya, jangan ada. Jaga, jangan sampai bosan. Rasulullah itu di antara nasihat Rasulullah, kalau nasihatin jarang-jarang. Kalau main berziarah jarang-jarang. Ziarah tuh kunjungan, datang ke saudara tiap hari. Lama-lama bosan, lagi minta kadaharan gimana? Ada diurung dulu aja. Akhirnya kita ya, kalau jarang-jarang ketemu, ya Allah, apa kamu? Jangan jadi anak. Hubungannya jadi baik ya. Jadi itu salaman. Kebanyakan salaman nggak dianjur.
syukurin, afwan nih. Salaman itu tujuan itu menghangatkan. Kalau berlebihan jenuh kan. Salaman ketemu sekali, sudah ketemu salaman ya. Yang sampai jenuh. Tujuannya apa? Menghangatkan, mengharmoniskan hubungan biar apa? Hangat gimana sih? Biar asyik gitu, biar enak ya. Biar hangat. Tujuannya itu tujuan musyawarah salam juga sama kira-kira semuanya kayak gitu. Semuanya pakai takaran, semuanya pakai takaran. Ada takaran. Kalau nggak pakai takaran ya berantakan. Ya, namanya sop biar jadi enak semuanya pakai takaran. Wortelnya segimana, seledrinya segimana, segala macam tuh ada ayamnya segimana. Nggak mungkin namanya bakso saya minta bakso ya nggak pakai bakso ya lucu kan ya. Mau minta bakso nggak pakai air kan ngawur. Semuanya ada takarannya, ada baksonya, ada kuahnya, ada bumbu-bumbunya. Kalau berlebihan nggak bagus. Kita pakai takaran semua. Coba kalau semua belajar takaran, belajar takaran itu kesuksesan. Semuanya perlu takaran. Paham ya? Takaran ini penting. Kadang orang gagal sama takaran. Tahu bahwa ini bumbu, semua tahu bumbu. Tapi nggak masalah takaran nggak ada yang tahu kecuali chef yang handal, ya nggak? Tukang masak yang jago. Belajarlah untuk memahami takaran. Paham ya? Nah, itu yang susah. Memang belajar takaran itu gampang, pelajaran panjang gitu, pelajaran panjang. Mendapatkan ilmu emang susah. Mendapatkan paham lebih susah. Ada ilmu ada paham. Kalau paham lebih susah. Harus melalui guru, harus lama kadang-kadang. Nah, memahami takaran dan saringan itu lebih susah lagi. Paham nggak? Itu semua perlu. Kalau kita mau sukses dapatkan la haula wala quwwata illa billah, masakan yang nikmat, yang enak, yang sehat pula. Banyak sih kan makanan yang bagus itu apa? Enak, terus sehat juga, enak dan sehat, banyak sisinya gitu ya. Nah, ini juga masalah candaan-candaan nih, kadang di zaman sekarang ya orangnya udah nggak tahu lagi batasan. Mau candaan-candaan sahau apa aja dijadiin bahan candaan. Orang tuanya jadi bahan candaan, di poyok-poyokan orang tuanya. Nauzubillah. Itu orang tua. Itu jimat hidup kita, keselamatan kita dijadikan bahan candaan. Siapa lagi orang yang lebih tua, gurunya mungkin dijadiin candaan. Bahkan yang lebih parah lagi sekarang Allah dan Rasulnya dijadikan candaan. Quran dijadikan candaan. Simbol-simbol syariat dijadikan candaan. Ulama dijadiin candaan. Ini Allah Subhanahu wa taala juga apa? Wala in sa'altahum. Dalam surat At-Taubah ayat 65, seandainya kalian tanyakan pada mereka, pada orang-orang munafik yang suka canda-candain Allah, canda-candain Rasulullah, canda-candain Al-Quran, apa yang mereka jawab ketika mereka nyandain Quran? Saya quluna innama nakhudu wa nal'ab. Sebenarnya kami ini cuma nakhudu wa nal'ab, cuma bercanda aja. Kami cuma bersenda gurau, main-main doang. Kul, katakanlah wahai Muhammad, abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya Allah, kalian menjadikan itu bahan candaan? Maksudnya pantas, emang pantas emang nggak ada bahan candaan lain apa? Kayak nggak ada candaan lain, bukan nggak boleh bercanda, tapi itu kan bukan hal sesuatu yang pantas untuk dicandakan, dijadikan bahan candaan. Sebab turun ayat ini dulu disebutin bahwa Nabi SAW sedang melakukan perjalanan dalam perang Tabuk. Nah, perang Tabuk perang terakhir yang dihadiri oleh Rasulullah sebelum wafat. Sebelum wafat kira-kira setahun atau nggak nyampe setahun Rasulullah wafat. Setelah perang Tabuk ini, perang Tabuk ini perang melawan Romawi. Romawi saat itu kayak sekarang Amerika, negara superpowernya, nggak main-main nih. Muslim dengan keadaannya seadanya. Persenjataan nggak mungkin lah sama kayak Romawi saat itu yang serba canggih. Persenjataan perang, kelengkapan perangnya udah luar biasa. Umat Muslim biasa-biasa aja, walaupun sudah berkembang di Madinah. Tapi nggak bisa dibandingkan dengan Romawi saat itu. Tahu nggak? Itu negara superpower, negara
yang menguasai banyak sekali wilayah di dunia saat itu. Nah saat itu ceritanya orang Romawi mau dengar perkembangan umat muslimin, kekuasaannya makin lebar, makin kuat. Mereka mau menyerang Madinah. Rasulullah itu nggak mau. Kalau ada musuh masuk ke negara muslimin, nggak mau. Kenapa? Dan takutnya yang jadi korban kaum wanita, orang tua, anak-anak. Rasulullah nggak mengorbanin tiga ini: anak-anak, orang tua, kaum wanita. Untuk itu Rasulullah maka keluar. Sebelum mereka nyerang, Rasulullah dengar kabar itu langsung keluar dari Madinah. Jangan sampai mereka jadi korban. Begitu juga Rasulullah nggak suka mengorbankan kaum orang musuh dari tiga kalangan itu. Rasulullah tetap kalau Rasulullah berperang tetap pakai etika. Jangan ajarin etika hak asasi manusia sama muslim, kata Abu Nabi. Kalau masalah etika, masalah hak asasi manusia, Islam ini paling mengerti masalah etika, masalah hak asasi manusia. Antum tahu 47 perang yang pernah ada di zaman Rasulullah, 27-nya Rasulullah hadir, sisanya Rasulullah nggak hadir. Itu semuanya dari semua itu nggak nyampe 4.000 korbannya, nggak nyampe 4.000, nggak nyampe 2.000 atau nggak nyampe 4.000. Itu baik dari muslim pun kafir. Perang sebanyak itu korbannya cuma segitu. Kalau sekarang gimana? Taburan aja bisa ratus-ratusan ya. Berarti apa? Membabi buta. Naon lain habak benar. Podaran gua ini. Wah, berarti nggak ada nurani ya. Lihat perang aja masih pakai nurani ya Rasulullah. Berapa perang banyak itu, tapi ternyata korbannya cuma segitu dari muslim dan kafir. Kata gua. Jadi jangan aja diem aja deh. Orang-orang kafir dan orang-orang di luar muslim itu kalau ngomong masalah hak asasi manusia, muslim, Islam, Rasulullah syariat paling ngerti masalah hak asasi manusia. Paham nggak? Jadi jangan ajarin masalah hak asasi manusia, Islam paling mengerti, paling paham. Tapi ironis, mereka malah nuduh muslim itu teroris ya. Mereka malah teroris. Sekali perang di Irak jatuh bom berapa ribu ya. Yang tadi zaman Rasulullah dalam masa 13 tahun ya, korbannya cuma sekian. Sekarang mah dalam waktu semenit bisa sekian habisnya. Semenit, nggak usah nunggu pakai 13 tahun, nggak usah nunggu perang berapa berkali-kali tadi ya. Sebentar aja bom nuklir Hiroshima, berapa ratusan ribu yang mati ya korban. Apakah itu nggak melanggar hak asasi manusia? Ini isu-isu penting nih, kadang-kadang suka menyudutkan kaum muslimin, hanya muslim jadi lemah gitu, ngerasa Islam apa peduli. Enggak, Islam nggak gitu, sama sekali nggak gitu ya. Salah sekali orang memahami Islam dengan kacamata, dengan cara pandangnya orang-orang di luar Islam. Pasti mereka menyudutkan, mereka nggak suka, pasti ya kan. Pasti ceritanya dengan sisi-sisi buruk. Orang yang jelek, orang yang benci pasti melihatnya sisi buruk aja. Antum, kita nih nggak suka sama satu orang, dilihatnya jeleknya doang, nggak ada baiknya. Mata pembenci itu akan menelanjangi kekurangannya, bakal dicari kekurangannya. Ini bagus, paling dia, itu baik, pura-pura itu mah, pasti lihat, itu pan hidup nama, tepatut hidup. Nah, memang kenapa matanya mata pembenci? Memang searching keburukan kalau mata pembenci mah. Nah begitulah orang di luar muslim, di luar Islam mungkin sebagian dari mereka itu benci sama Islam, sehingga apa, dicari-cari keburukan aja, disebarin aja, dinilainya Islam tuh buruk-buruk aja, sehingga begitu keadaan. Hanya muslim apa nggak pede sama Islam, merasa malu sama agamanya. Antum nggak baca, dengar Islam dari mereka, ya nggak ketemu akhirnya apa, jadi keraguan doang, jadi keraguan. Kalau mempelajari Islam dari guru, dari kitab-kitabnya para ulama. Kau belajar Islam dari orang-orang luar Islam, pantas jadi liberal, pantas jadi pembenci Islam, pantas jadi orang-orang yang melawan syariat Islam. Kenapa? Ya, belajarnya dari mereka, pakai mata mereka, bukan pakai mata kita. Ya pantas aja jadi gitu, benci, mata hasud, bakalan melanjangi, bakalan mencari-cari kekurangan. Itu nauzubillahi. Nah itu. Jadi ini perang nih. Karena saya cerita tentang ini penting. Jadi Rasulullah pergi perang Tabuk, perang melawanin negara Romawi. Wah, lain bukan main-main nih. Ibarat saat itu Indonesia nya enggak lah,
Saat itu kalau misalnya bilang persentase ya, Madinah negara muslim sama dalam kuantitas ya. Kalau kualitas ya jauh kemana-mana. Ngomong kuantitasnya sama Indonesia juga masih di bawah Indonesia kalau kuantitas. Kalau kualitas jauh. Sahabat Nabi ada satunya aja udah saat Sayyidina Abu Bakar aja sama iman seluruh umat ya nggak ada apa-apanya iman umat ya kan ya. Kalau ditimbang iman Abu Bakar dan iman umat kata Rasulullah, saya akan berat iman Abu Bakar. Iman umat di situ ada wali kutubnya, ada ulama-ulama besar tetap masih kuatan karena iman Sayyidina Abu Bakar. Bayangin sahabat Nabi, jangan tanya itu mah gede umat doang, orang-orang besar doang. Nah, jadi pergi orang dengan gitu kan terlihat kayak konyol, ini orang lemah mau melawan orang super power, negara lemah. Mungkin saat itu seperti apa ya gitu ya, taruhlah seperti negara kalau kuantitasnya ngomong kuantitas kayak Thailand atau apa kecil gitu lah, mau lawan yang gede banget nih, sehingga mereka nih orang-orang munafik kan mata aja, mereka nggak pakai hati, nggak pakai iman. Orang munafik kan inti munafik saat itu memang orang kafir, pura-pura Islam, paham nggak? Nah, jadi bahan hoak, dibully Rasulullah saat itu. Bully zaman dulu juga ada. Yang kira bully zaman sekarang doang. Mereka bully Rasulullah. Kata mereka apa? Ada tiga orang nih. Dua orang mengolok-olok Al-Quran dan Rasulullah. Bilang apa ini? Inna Muhammadan yad'umu annahu yaghlibu rum wa yaftahu madainahum ma'ab adahu zalik. Muhammad itu Muhammad dia kira dia bisa ngalahin Romawi. Namanya yang ngebully nih. Ini bocah kira-kira dia mau melawan jagoan. Itu ngebully. Wa yaftahu madainahum dan bisa memenangkan kota-kota besar mereka. Ma'ab adahu zalik. Jauh banget lah. Muhammad ngayal aja tuh gini-gini, makanya diledek-ledek tuh, dihina-hina Rasulullah. Nah, cerita itu sampai malaikat Jibril dengerin mengabarkan ucapan mereka ini. Ini ngomong mereka antara mereka aja, antara munafik sama munafik. Mereka itu perang Tabuknya sebagian. Nah, jadi ngobrol-ngobrol itu di bainahum aja antara mereka. Ketika sama muslim gak cerita itu, pura-pura. Dia juga nggak buka dua kok munafik. Yang aslinya munafik dalam itikadnya. Akhirnya malaikat Jibril turun kabarin ucapan mereka seperti ini. Nah saat itu maka dikasih tahu sama nabinya Rasulullah SAW. Rasulullah bilang kalian udah ngomong begini. Karena sudah bilang kaget mereka, kok tahu nih Muhammad, dari mana kabarnya? Cerita yang mereka ceritakan antara mereka itu dibuka semua Rasulullah, dikasyaf semua Rasulullah. Orang dapat dari malaikat Jibril kok dikasyaf, diungkap semua, ditebak. Disebut bukan tebakan ya, makanya Rasulullah bukan tukang tebak ya. Rasulullah memang benar, kabar beneran ya. Kalau ada orang bilang Rasulullah meramalkan, bukan ramalan, Rasulullah bukan dukun enak aja. Rasulullah meramalkan tapi ngabarin ya. Rasulullah kabarin kalian ngomong begini ya. Kaget. Nama kunna nahudu wa apa enggak? Itu maksud kami itu ya bermain-main, bercanda-canda aja, gitu. Main-main aja, canda-canda aja. Nah, akhirnya turunlah ayat tadi. Qul abillah, katakanlah wahai, apakah dengan Allah wa ayatihi, dengan ayat-ayatnya Allah wa rasulih dan rasulnya Allah kuntum tastahtir, kalian melakukan candaan. Ini hati-hati. Boleh bercanda, silahkan bercanda. Mungkin kita nggak bisa jadi jiwa yang selalu serius. Kita nih perlu hiburan juga ya. Tapi hati-hati dengan wilayah candaan kita tuh di mana. Jangan sembarangan. Semua dipakai alat candaan. Nah sekarang ada kan sebagian muslim jadikan alat candaan tuh kalimat-kalimat ya, Masya Allah. Apa? Aku bilang ini contoh doang maksudnya. Allahu Akbar dia kan di preset itu tidak. Allahu Akbar apa? Takbir. Jadi takbir, ambil bir. Ini keluar muslim ngomong begitu. Itu kan kalimat zikir. Isinya apa? Kalimat asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati jangan main-main nih. Hati-hati. Nih, ini bukan gue ya. Salah-salah ntar bisa jadi kafir itu. Orang ngomong gitu ya.
Kalau misalkan dia nggak sengaja, ya minimal dosa besar. Kalau dia sengaja bisa kafir. Dan itu kalimat Allah, menghinakan Allah, dia main-main ya, menghinakan kalimat mulia tadi ya. Nah situ. Nah ini perlu diperhatikan. Terus Allahu wallahu yasuddani an dzikrillah. Nah, di pasal selanjutnya Habib Muhammad menyebutkan Allahu. Main-main itu wallahu ya, sama main-main ya. Main-main, gurauan. Yasuddani keduanya itu bakal menghalangi an dzikrillah, daripada mengingat Allah, daripada ingat Allah. Nah hati-hati. Jangan jadi orang yang cenderung habis sama candaan, sama main-main, sama hura-hura, happy-happy terus lupa akhirnya nggak zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Khosalatani, kata Habib Muhammad, ada dua perkara lam tuhlaq lahuma ayyuhal insan. Nggak diciptakan untuk itu, wahai manusia. Ini dua peruntukannya bukan dua ini. Apa tuh? Walam tuhlaq illa lil ibadah. Di mana manusia itu tidak diciptakan kecuali untuk ibadah. Manusia diciptakan buat apa? Buat nonton TV. Wa khalaqtul gitu. Nauzubillah min dzalik. Bukan tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk nonton TV gitu. Nggak ada ayat begitu kan? Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk main monopoli. Enggak ya. Apa Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin pula manusia kecuali untuk beribadah. Tujuannya untuk ibadah. Nggak diciptakan untuk yang lain. Ya. Intinya itu. Wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun. Tidak aku inginkan dari mereka daripada rezeki, tidak aku inginkan daripada untuk dikasih makan. Bukan tujuan itu untuk makan, untuk rezeki, cari rezeki. Bukan untuk itu kok. Ya, rezeki itu cuma fasilitas agar hidup bisa ibadah. Makan itu untuk kualitas agar hidup bisa ibadah, tapi tujuannya bukan makan, bukan cari rezeki habis saja gitu ya maksudnya. Nah, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang Maha memberi rezeki. Antum enggak cari rezeki juga sebenarnya hakikatnya Allah tetap kasih rezeki kok. Betapa banyak orang keluar enggak dapat, tapi ada juga orang yang keluar dapat, ya enggak keluar. Kalau memang Allah tentukan dia rezeki hari ini dapat, bakal datang orang ngantar ke rumah dia. Ya. Itu harus jadi akidah kita. Walaupun kita bersyariat, tetap cari kerja, usaha, berdagang dan sebagainya. Tapi akidahnya itu bukan cari yang menyebabkan kita dapat, tapi Allah yang menyebabkan kita mendapatkan rezeki tadi. Itu harus diingatkan. Ya. Sehingga ini kita nggak habis waktu kita sama urusan dunia, gitu. Lupa sama urusan ibadah. Wa nabiyyukal maksum, di mana nabimu yang maksum, Nabi Rasulullah SAW qala bersabda lastu min dadin waladadu minni bisyai. Aku ini bukan dad, waladad minni bisyai. Dan dad itu bukan dari aku sedikit pun, bukan dari aku. Apa dad? Terus aku ini bukan dadu, bukan dad. Nah, jangan-jangan dadu dari situ juga ya. Sarapan. Apa arti dad? Ad-dadu ay Allah. Dadu itu permainan, game-game berlebihan pun. Wah, nggak mungkin adanya, maksudnya mana? Nggak mungkin adanya, mana yang berlebihan ya, awas ya. Dadu ya. Sekarang udah nggak pakai dadu, dadunya dadu online. Makanya alat-alat permainan ya. Aku ini bukan dari permainan ya. Aku ini bukan orang yang suka dadu, suka lahu. Artinya lahu. Wa qad sanna laka qiyamah hadzal syahr. Jadi aku ini bukan permainan, dan aku dari permainan nggak ada sedikit pun bagian untuk permainan. Rasulullah itu Rasulullah. Wa sana laka qiyamah hadzal syahr, di mana Rasulullah SAW sudah mensunahkan pada kita ngatur untuk kita semua agar menegakkan bulan ini wa'tika faqulil asyri, dan beriktikaf di setiap 10 hari terakhir, wa mudarasatul Quran, dan mendaras Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran fi syahril karim, di bulan ini semua dikaji Quran. Faqtanimil fursah, maka gunakanlah kesempatan ini, fa innaha tamurru ma'ar rasad, karena bulan ini bakal berjalan seperti jalannya awan, sedikit demi sedikit nggak kerasa, tahu-tahu udah lewat aja awan. Nggak kerasa. Sekarang udah hari berapa nih? Tanggal berapa? Hah?
Masya Allah udah 7 Ramadan nih. Serius nih 7 Ramadan udah nih. Masya Allah. Udah seminggu, padahal baru kemarin nih. Gak tahu habis aja. Sayang ya Allah ini kesempatan kita Ramadan nih. Takutnya ntar tahun depan kita nggak dapat lagi, mumpung sama Ramadan nih isi yang baik-baik. Kita nggak tahu, oh masih muda saya mah. Insya Allah ya insya Allah kita ngarepin banyak umur. Tapi apa ada jaminan, ada garansi gitu ya? Kalau nggak mau garansi, kalau dicabut nyawa sebelum Ramadan ntar diganti sama apa uang 10.000 gitu ya, nggak ada garansi. Mati aja. Jadi kita harus uzonnya kita pendek umur. Kalau orang mau rajin ibadah harus menyangka dia meninggal besok gitu ya. Kalau dia nyangka dirinya bakal panjang umur, dia malas-malasan terus ya, ntar aja masih muda ini, ntar usia 40 baru bener. Tahunya usia 40 masih aja resek ya. Masih aja bandel, masih aja sudah ibadah. Orang yang sudah lunak gak bakal ketemu sama jalan. Orang yang serius lah yang bakal ketemu jalannya. Jadi serius sambil santai, kita serius banget ya sumpah juga. Tapi serius santai, serius sambil tekuni nikmati jalan ini aja. Sambil melakukan hal yang mungkin menambahkan wawasan kita, ya mungkin kita bisa istirahat. Ya, serius santai gimana ya. Nah gitu. Jadi usahakan igtanimil fursah. Gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya, fa'innaha tamurru marsahat, karena waktu ini bakal berjalan sebagaimana selayaknya berjalannya awan bakal jalan lewat, udah nggak lagi terang, nggak lagi teduh, ntar bakal panas ntar biasanya. Ramadan alhamdulillah relatif untuk maksiat kita dijaga dibandingkan di luar Ramadan, lebih mudah kita taat, gampang baca Quran. Cuma kalau di hari-hari biasa boro-boro kayak sekarang nih, seperti kayak pasti susah, ini pendukung kita dikasih motivasi sama Allah. Suasananya mendukung. Ramadan itu ibarat mamanya pesantrennya. Sekarang kita lagi masuk pesantren, pesantrennya mamanya adalah Ramadan, kepala pesantrennya adalah Ramadan. Ntar keluar ada yang berhasil dari pesantren Ramadan, ada yang berhasil. Ayo jadi santri yang baik, santri Ramadan yang baik. Gimana? Ikutin aturan-aturannya, ntar biar sukses jadi alumni Ramadan yang terbaik. Gimana caranya? Begitu ya. Alumni gimana kira-kira terbaik ya? Ikutin aturan-aturannya di pondok Ramadan sekarang nih kita nih. Puasanya, bangun malamnya, baca Qur'annya dan sebagainya. Wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iba wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya, dan biarkanlah, tinggalkanlah. Siapa tinggalin? Alladzina takhadhu dinahum, yang menjadikan dinahum agama mereka laiban, main-main, walahwan dan gurauan. Agama dianggap main-main, agama dianggap gurauan. Wa gharratuhumul hayatud dunya, dan tinggalin orang yang tertipu pada mereka, menipu mereka hayatud dunya. 3 orang jangan deketin gitu. Allah bilang tinggalin orang yang jadikan agamanya candaan, barang gurauan. Wa gharratuhumul hayatud dunya, dan orang yang sudah tenggelam tertipu sama dunianya. Fadzarhum, maka tinggalkanlah mereka, yaqudu wa yal'ab, mereka main-main, mereka bergurau, tinggalin aja. Di tembalan udah ada satu dibalas satu, entar udah lagi ya, nggak ada habis-habisnya. Hatta yulaqu yaumahum, biar mereka ntar berjumpa yaumahumul ladzi, pada satu hari alladzi yang sudah dijanjikan sama mereka. Janji, ancaman maksudnya. Na'udzubillah min dzalik. Az-Zuhruf, sadaqallahul azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, kekuatan. Taufik itu apa? Kekuatan untuk taat. Orang nggak bisa taat kecuali dapetin taufik. Minta taufik sama Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kita kemampuan isi Ramadan dengan baik-baik. Nah gitu. Karena dalam segala hal kita butuh sama Allah. Kita ibadah sama Allah juga, ternyata harus butuh, masih butuh bantuan Allah. Kita bantuan Allah. Bukan kita yang buat, bukan kemampuan kita yang buat kita bisa puasa. Bukan karena kerajinan kita yang bisa buat kita tarawih. Bukan apalagi kehebatan kita yang menjaga kita dalam hajat. Semuanya penjagaan dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta terus, syukurin yang ada, minta tambahan Allah taufik dan hidayah agar Allah
pertemukan kita sama jalan yang baik gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim ya Azim ya Azim anta ilahi la ilaha ghairu ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa azim. Asyhadu an la ilaha